Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Rimanto, kelas C, NPM B1A021133 dengan dosen pengampu Wisman MPD. Apa itu diksi? Pengertian pilihan kata atau diksi adalah pemilihan sebuah kata di dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau memberikan makna sesuai dengan keinginan penulis. Ketepatan dan ketidaktepatan diksi dalam sebuah karangan dapat mempengaruhi karya. Apabila ketetapan diksi benar, pembaca mudah untuk memahami pesan yang disampaikan kepada pembaca dalam penulisan tersebut. Syarat diksi. Agar dapat mendapatkan cerita yang bagus, hal yang perlu diperhatikan oleh penulis yaitu A. Ketepatan penulis dalam pemilihan kata. B. Penulis harus mempunyai kemampuan untuk memaknai agar gagasan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan karyanya memiliki nilai dan rasa bagi pembaca. C. Menguasai banyak kosakata dan dapat memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi kalimat yang efektif, jelas, dan mudah dimengerti. 2 persyaratan ketetapan dan kesesuaian. 1. Kaidah kelompok kata atau frase. Pemilihan kata yang tepat dalam kaidah kelompok kata atau frase ialah tepat, seksama, lazim, dan benar. 2. Kaidah makna kata. Pemilihan kata yang tepat dalam kaidah makna kata ialah berdasarkan sifat dan maknanya. Ciri-ciri diksi. 1. Ketetapan dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau amanat. 2. Digunakan untuk membedakan secara tepat makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. 3. Gunakan kosakata yang dimiliki oleh komunitas bahasa dan dapat menggerakkan dan memperkuat kekayaan ini dalam jaring kata yang jelas. Fungsi diksi. A. Memungkinkan pembaca atau pendengar karya sastra untuk lebih memahami apa yang ingin disampaikan pengarang. B. Menjadikan komunikasi lebih efektif dan melambangkan ekspresi verbal dan dari sebuah ide tertulis atau lisan. C. Bentuklah kata-kata atau gagasan yang tepat sehingga menarik pendengar atau pembaca. Makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif ialah makna yang sebenarnya ada disinkronisasi menggunakan alat manusia. Kata yang mengandung makna denotatif mudah dipahami lantaran mengandung makna yang wajar walaupun masih bersifat generik. Makna yang bersifat generik ini maksudnya merupakan makna yang sudah diketahui secara kentara oleh seluruh orang. Makna konotatif dapat diartikan sebagai makna yang bukan berasal dari makna sebenarnya. Makna konotatif biasanya digunakan sebagai konteks sindiran. Makna konotatif merupakan penambahan dari makna denotatif. Kata umum dan kata khusus. Kata umum merupakan kata yang dipakai atau digunakan dalam menyusun kalimat yang memiliki makna luas dan lebar. Artinya, kata umum digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak spesifik atau masih bisa diperluas lagi makna katanya. Kata khusus merupakan kata yang dipakai dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna terbatas, lebih spesifik, dan cangkupannya lebih sempit. Artinya, kata khusus ini menjelaskan sesuatu seperti tempat, waktu, benda, bentuk yang lainnya secara spesifik dan tidak dapat diperluas lagi makna katanya. Kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata-kata yang memiliki makna atau acuan yang bisa dirasakan, dicium, didengar maupun dilihat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konkret adalah nyata, benar-benar ada, berwujud dan dapat dilihat, dapat diraba, dan sebagainya. Artinya, suatu kata bisa dikatakan konkret apabila bisa diukur, dirasakan secara fisik dan nyata. Kata abstrak. Pengertian kata abstrak merupakan kebalikan dari kata konkret. Menurut KBBI, kata abstrak adalah kata-kata yang tidak memiliki bentuk dan tidak berwujud. Sedangkan pengertian umum dari kata abstrak adalah kata-kata yang mempunyai acuan berupa pengertian atau teori konsep, di mana jika di dalamnya abstrak harus mempunyai pemahaman dan pengetahuan karena karakteristiknya tidak berbentuk. Sinonim. Dalam pembagiannya, persamaan sinonim pula mempunyai 3 bagian, yaitu A. Sinonim mutlak, kedekatan makna dari dua kata ataupun lebih yang sama pada seluruh konteks di dalam suatu bahasa.
kata yang bersinonim mutlak biasanya tidak sering ditemui. B. Sinonim sepadan. Kedekatan makna dari dua kata ataupun lebih yang dapat bersubstitusi dengan sebagian ekspresi tanpa memunculkan perbandingan makna. Dalam sinonim sepadan ini, perbandingan terdapat pada tingkat arti, ekspresi, statistik serta pula medan pembicaraan semacam suami serta laki, kalian serta kamu, buat serta buat. C. Sinonim dekat. Kedekatan makna antara dua kata ataupun lebih yang sebagian kata mempunyai makna yang sama, semacam besar serta luar biasa, menawan serta ayu, buta serta rabun. Proses pembuatan kata. 1. Gramatikalisasi. Proses gramatikalisasi merupakan proses pergantian tataran dari morfem ke kata, yang dalam tataran sintaksis ialah pergantian tataran awal. 2. Afiks atau imbuhan, satuan terikat atau seperangkat huruf tertentu yang apabila ditambahkan pada kata bawah hendak mengganti arti serta membentuk kata baru. 3. Reduplikasi. Reduplikasi merupakan proses morfemis yang mengulang wujud bawah, baik secara totalitas, secara sebagian atau parsial, ataupun dengan pergantian bunyi. Semacam meja dari bawah meja. Reduplikasi sebagian semacam lelaki dari bawah laki, serta reduplikasi dengan pergantian bunyi semacam bolak-balik dari bawah balik. 4. Komposisi. Komposisi merupakan hasil serta proses pembangunan morfem bawah dengan morfem bawah, baik yang leluasa ataupun yang terikat, sehingga tercipta suatu konstruksi yang mempunyai bukti diri leksikal yang berbeda ataupun yang baru. 5. Pemendekan. Pemendekan merupakan proses penanggalan bagian-bagian leksem ataupun gabungan leksem sehingga jadi suatu wujud pendek, namun maknanya senantiasa sama dengan arti wujud utuhnya. Kesalahan pembuatan serta pemilihan kata. Yang pertama, penanggalan awalan me. Penanggalan awalan me pada judul kabar dalam pesan berita diperbolehkan, tetapi dalam bacaan beritanya awalan me wajib eksplis. Di dasar ini diperlihatkan wujud yang salah serta wujud yang benar. Yang kedua, penanggalan awalan ber. Perkata yang berawalan ber kerap ditinggalkan, sementara itu awalan ber wajib dieksplisitkan secara jelas. Di dasar ini bisa dilihat wujud salah serta benar dalam konsumsinya. Yang ketiga, peluluhan bunyi. Kata bawah yang dimulai bunyi kerap jadi luluh apabila menemukan awalan me. Sementara itu, sebetulnya bunyi tidak luluh apabila menemukan awalan me. Yang keempat, penyenggauan kata bawah. Terdapat lagi indikasi penyenggauan bunyi di dini kata bawah. Penyenggauan kata bawah ini sesungguhnya merupakan macam lisan yang dipakai dalam macam tulis. Kesimpulannya, pencampuradukan antara macam lisan serta macam tulis memunculkan sesuatu wujud kata yang salah dalam konsumsi. 5. Awalan ke yang galat. Pada realitas setiap hari, kata yang sepatutnya berawalan ter kerap diberi berawalan ke. Perihal itu diakibatkan oleh kekurang cermatan dalam memilih awalan yang pas. Biasanya kesalahan itu dipengaruhi oleh bahasa wilayah, bahasa Jawa ataupun Sunda. 6. Konsumsi akronim atau singkatan. Kita membedakan sebutan singkatan dengan wujud pendek yang diartikan dengan singkatan yakni PLO, UI, serta lain-lain. Yang diartikan dengan wujud pendek yakni lab, laboratorium, memo, memorandum, serta lain-lain. Konsumsi akronim serta singkatan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang tidak tertib. Singkatan IBF memiliki dua arti, ialah International Boxing Federation serta International Badminton Federation. Ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik merupakan konstruksi yang khas pada sesuatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak bisa dihilangkan ataupun ditukar. Ungkapan idiomatik merupakan perkata yang memiliki watak idiom yang tidak terserang kaidah ekonomi bahasa. Contoh idiomatik. Ungkapan idiomatik, turun tangan sama dengan turut membantu. Contoh kalimatnya, Tamam senantiasa turun tangan dalam tiap aktivitas yang diadakan di kampung. Itulah penjelasan dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.